Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Xiaoyan mengangkat matanya dan menatap Jin Yao yang memiliki ekspresi menyesal di wajahnya. Sudut mulutnya perlahan memperlihatkan senyuman saat dia berbicara dengan lembut. Hahaha, Nona Jin tidak perlu merasa menyesal. Kurasa aku punya cara untuk membantumu menghidupkan kembali pohon 1000 kipas ini, ucap Xiaoyan. Ekspresi wajah cantik Jin Yao langsung berubah saat mendengar ucapan Xiaoyan. Dia mengangkat mata cantiknya dan menatap Xiaoyan. Dia tampak memastikan apakah dia salah dengar. Perlu diketahui bahwa dia telah bertindak secara pribadi untuk menghidupkan kembali pohon 1000 kipas ini saat itu. Namun pohon 1000 kipas ini akhirnya tidak dapat lolos dari kematian. Lalu dari mana Xiaoyan bisa mendapatkan kepercayaan dirinya? Xiaoyan tersenyum tipis saat melihat ini. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang dia lakukan hanyalah mengulurkan jarinya. Setelah itu sebuah pikiran terlintas di benaknya. Seketika sekumpulan tunas api seukuran kuku muncul di jari Xiaoyan. Ekspresi wajah Jin Yao tanpa sadar menjadi terkejut saat melihat gumpalan api itu. Tak lama kemudian, suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini adalah api surgawi, api roh kehidupan, ucap terkejut Jin Yao. Api roh kehidupan menduduki peringkat kelima dalam peringkat api surgawi. Karakteristik terbesar dari api ini adalah bahwa siapapun yang memilikinya akan dapat memiliki rentang hidup yang sangat panjang. Bahkan tidak akan kalah dari beberapa binatang ajaib dengan rentang hidup yang sangat panjang. Hal lain adalah bahwa api roh kehidupan memiliki aura kehidupan yang sangat mengerikan. Jika benih bahan obat dilemparkan ke dalam api surgawi, benih itu akan tumbuh menjadi bahan obat hanya dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, kemampuan api roh kehidupan juga dapat digunakan untuk menghidupkan kembali beberapa bahan obat dan tanaman yang masih memiliki aura kehidupan. Pohon 1000 kipas merupakan salah satu contohnya. Menurut apa yang dikatakan Jin Yao, pohon 1000 kipas ini telah layu selama beberapa tahun. Namun Xiaoyan dapat merasakan bahwa bagian dalam pohon 1000 kipas masih mengandung aura kehidupan yang sangat padat. Aura ini adalah sesuatu yang berangsur-angsur mereda setelah pohon 1000 kipas tumbuh selama 1000 tahun. Bahkan dengan kekuatan Jin Yao, dia tidak dapat merasakannya. Jika Xiaoyan tidak memiliki api surgawi seperti api roh kehidupan, kemungkinan besar dia juga tidak akan dapat merasakannya. Api roh kehidupan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan benar-benar memiliki api surgawi seperti itu, ucap Jin Yao. Sebagai seorang elit Dodi, Jin Yao tentu saja sangat menyadari efek dari api roh kehidupan di dalam hatinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru ketika melihat Xiaoyan mengeluarkan api roh kehidupan. Konon katanya Tuan mampu mengendalikan berbagai macam api surgawi. Dulu aku tidak percaya. Namun sekarang setelah aku melihat api roh kehidupan Tuan, aku benar-benar tidak bisa menahan rasa kagum, ucap Jin Yao. Meskipun api surgawi itu kuat, namun tampaknya tidak menarik perhatian Jin Yao. Dia hanya bisa mengerutkan bibirnya dan memuji Xiaoyan beberapa kali. Setelah itu matanya yang cantik sekali lagi tertuju pada api roh kehidupan di antara jari-jari Xiaoyan. Dibandingkan dengan api surgawi, dia tampaknya lebih tertarik pada pohon 1000 kipas. Xiaoyan tertawa pelan. Ia tahu bahwa Jin Yao sedikit tidak sabaran saat ini. Ia tidak mengatakan apapun lagi. Ia membuka dan menutup telapak tangannya. Dengan suara hembusan, sekumpulan api hijau giok membumbung dari telapak tangan Xiaoyan. Melangkah maju beberapa langkah, Xiaoyan berdiri di depan pohon 1000 kipas. Cahaya hijau terpantul di tubuh Xiaoyan, membuatnya tampak seperti sepotong batu giok. Nona Jin, ini pertama kalinya aku melakukan sesuatu seperti menghidupkan kembali pohon 1000 kipas. Berhasil atau tidaknya, aku bergantung pada hasilnya, ucap Xiaoyan. Jangan khawatir Tuan, pohon 1000 kipas sudah mati. Kalau kamu tidak datang, pohon itu hanya akan ditaruh di sini. Jika kamu benar-benar tidak bisa menghidupkan kembali pohon 1000 kipas, maka pohon itu akan hancur. Namun jika kamu benar-benar bisa menghidupkannya kembali, maka aku jamin kamu bisa mengambil 3 barang dari toko 1000 obatku, ucap Jin Yao. Hati Xiaoyan tanpa sadar tergerak ketika mendengar kata-katanya. Saat ini dia benar-benar orang miskin. Dia hanya punya 3 pil obat tingkat D.
Kemungkinan besar dia hanya bisa membawa 2 atau 3 barang di rumah 1000 obat ini. Kalau sudah begitu, dia mungkin tidak akan bisa ikut lelang beberapa hari lagi. Oleh karena itu kata-kata dari mulut Jin Yao membuat hati Xiaoyan tersentuh. Aku akan berterima kasih kepada Nona Jin terlebih dahulu. Mengenai menghidupkan kembali pohon 1000 kipas ini, aku pasti akan melakukan yang terbaik, ucap Xiaoyan sembari mengangguk dengan berat. Tangannya yang mengendalikan api roh kehidupan tiba-tiba terayun mundur dengan kekuatan besar. Seketika api hijau giok menyapu ke segala arah. Itu seperti jaring api besar yang melilit pohon 1000 kipas di depan Xiaoyan. Kekuatan hidup yang agung segera melonjak keluar dari api surgawi saat api roh kehidupan melonjak keluar. Itu dengan cepat menyebar ke seluruh ruangan. Segera setelah itu, Jin Yao melihat dengan jelas bahwa beberapa bahan obat di udara di ruangan lain telah layu, dan permukaannya dengan cepat berubah menjadi hijau seperti tunas baru. Pada saat yang sama, gelombang aroma obat menyebar ke segala arah dari ruangan lain, menyebabkan seseorang merasa rileks dan bahagia hanya dengan menciumnya. Kegembiraan langsung muncul di wajah cantik Jin Yao saat dia merasakan kejanggalan di ruangan lain. Ini karena api roh kehidupan telah bekerja. Tentu saja meskipun bahan obat lain di aula itu bertindak aneh, pohon 1000 kipas di depan Xiaoyan tidak bereaksi sama sekali. Api hijau giok dengan cepat menyelimuti seluruh pohon 1000 kipas seperti cairan. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual melonjak keluar dari antara alis Xiaoyan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan api surgawi dan perlahan-lahan meresap ke dalam pohon 1000 kipas. Demi janji yang diucapkan Jin Yao tadi, Xiaoyan benar-benar berusaha sekuat tenaga kali ini. Kekuatan spiritual yang melonjak menyapu seperti banjir, mengendalikan api surgawi berwarna hijau giok. Dengan pikiran Xiaoyan, api itu perlahan-lahan melonjak ke bagian dalam pohon 1000 kipas. Kulit pohon berwarna hijau tua itu tidak memperlihatkan sedikit pun kekuatan hidup. Xiaoyan hanya dapat mencoba menggunakan api surgawi untuk menyentuh kekuatan hidup di bagian terdalam pohon 1000 kipas. Hanya dengan menyentuh kekuatan hidup itu, api roh kehidupan akan efektif. Batang pohon yang tebal dan kuat itu bagaikan dinding yang tidak bisa ditembus. Meskipun Xiaoyan telah mengerahkan banyak tenaga, hingga banyak butiran keringat muncul di dahinya, tetap saja sangat sulit bagi api roh kehidupan untuk memasuki batang pohon itu. Sayangnya api roh kehidupan tidak cocok untuk pertempuran. Tidak ada cara lain untuk memasuki kedalaman pohon 1000 kipas selain menggunakan kekuatan spiritual untuk mendorongnya perlahan-lahan. Akibatnya, Xiaoyan hanya bisa bertahan tanpa daya meskipun dia kelelahan secara mental. Jika itu adalah pohon kuno lain yang diameternya kurang dari 1 kaki, Xiaoyan pasti bisa menembusnya dengan mudah tanpa menggunakan api surgawi. Namun meskipun Xiaoyan berusaha sekuat tenaga, kecepatan api surgawi memasuki pohon 1000 kipas masih sangat lambat. Proses yang lambat ini berlangsung selama total 6 jam. Selama 6 jam ini, ekspresi wajah Xiaoyan juga berubah dari ketidakpedulian awalnya menjadi serius. Hal ini terus berlanjut hingga pada suatu saat ketika suara samar-samar terdengar dari dalam batang pohon hijau tua itu. Seketika wajah Xiaoyan yang agak pucat dipenuhi dengan kegembiraan. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan api roh kehidupan di dalam batang pohon itu dengan cepat naik. Sebuah suara gesekan terdengar dari batang pohon. Emosi di hati Xiaoyan dan Jin Yao tiba-tiba menjadi gelisah. Saat api roh kehidupan membumbung, gumpalan api hijau giok menyembur keluar dari dalam batang pohon. Seketika seluruh pohon 1000 kipas tampak terbakar. Xiaoyan dan Jin Yao tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal ini. Mereka menatap tajam ke arah pohon 1000 kipas di depan mereka sambil memfokuskan pikiran mereka. Kekuatan spiritual mereka menyelimuti sekeliling pohon 1000 kipas sambil terus menyelidiki keberadaannya. Namun kenyataan selalu tidak memuaskan. Meskipun mereka berdua menatap pohon 1000 kipas dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama, pohon 1000 kipas tetap di tempatnya seperti patung. Pohon itu tidak bergerak sama sekali. Bahkan dengan dukungan api roh kehidupan, pohon 1000 kipas tidak berubah sama sekali. Pada akhirnya, kita tetap gagal. Beberapa saat kemudian, tepat saat mereka berdua merasa putus asa, tepat saat Xiaoyan hendak menarik api roh kehidupannya, suara retakan lembut tiba-tiba terdengar dari salah satu cabang pohon 1000 kipas. Meskipun suaranya sangat lembut, Xiaoyan dan Jin Yao masih mendengarnya dengan jelas dengan pendengaran mereka. Seketika, mereka berdua mendongak dan melihat ke arah suara itu. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Namun di saat berikutnya, saat mereka berdua melihat dengan jelas dari mana suara itu berasal, ekspresi mereka kembali tercengang. Kegembiraan yang baru saja muncul di hati mereka langsung turun drastis. Orang bisa melihat bahwa cabang pohon yang awalnya sekeras baja itu telah terbelah dengan paksa dan membentuk garis retakan sepanjang 1 inci di bawah nyala api roh kehidupan. Mengikuti fokus tatapan Xiaoyan dan Jin Yao, semakin banyak garis retakan yang menyebar ke seluruh pohon 1000 kipas. Sekilas,
Seluruh pohon tampak telah ditutupi oleh jaring yang sangat besar. Kekecewaan dengan cepat melonjak ke dalam hati Xiaoyan dan Jin Yao. Siapa yang mengira bahwa harapan yang baru saja mereka berdua temukan setelah menghabiskan 6 jam akan tertukar dengan penampilan yang begitu bobrok. Di bawah nyala api surgawi, pohon 1000 kipas mungkin akan runtuh seluruhnya dalam waktu singkat. Xiaoyan mendesah tak berdaya. Dengan satu pikiran, api roh kehidupan yang menyala di pohon 1000 kipas menghilang. Namun suara retakan terus terdengar dari pohon 1000 kipas. Xiaoyan dan Jin Yao saling bertukar pandang. Ekspresi menawan di mata Jin Yao perlahan menghilang. Sebaliknya ekspresi itu digantikan dengan ekspresi kasihan yang sebenarnya. Jelas dia sangat peduli dengan pohon 1000 kipas. Namun karena mereka sudah terjerumus ke dalam kondisi seperti itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tuan Xiaoyan, jangan khawatir. Tidak masalah jika pohon kipas 1000 hancur. Itu hanya... Namun sebelum Jin Yao selesai berbicara, matanya tiba-tiba membelalak saat melihat pohon 1000 kipas. Tatapan tak percaya muncul di matanya. Tak lama kemudian, wajahnya berubah menjadi kegembiraan yang tak terkendali. Pada saat yang sama, ekspresi wajah Xiaoyan berubah sekali lagi. Ekspresi sedih di wajahnya beberapa saat yang lalu langsung menghilang saat ini. Sebaliknya itu digantikan oleh kegembiraan liar. Seolah-olah dia baru saja selamat dari malapetaka. Wajahnya yang awalnya pucat telah berubah menjadi merah karena pemandangan yang muncul di pohon 1000 kipas. Pada saat ini, emosi dalam hati mereka tidak bisa lebih bergairah lagi. Setelah mengamati lebih dekat, ia menemukan bahwa pohon 1000 kipas yang awalnya penuh retakan perlahan-lahan terekspos ke udara saat potongan-potongan kulit kayu hijau tua berjatuhan dari batang pohon, memperlihatkan potongan kulit kayu hijau baru yang tampak seperti kuncup yang baru tumbuh. Saat kulit pohon hijau tua itu terkelupas, apa yang muncul di mata Xiao dan Jin Yao adalah wajah baru yang sehijau tunas muda. Cabang-cabang hijau itu tampak penuh kehidupan dalam sekejap. Khususnya, tunas-tunas baru yang tumbuh dari cabang-cabang itu membuat pohon 1000 kipas bersinar dengan kehidupan. Jika pohon 1000 kipas sebelumnya adalah seorang lelaki tua yang sudah senja usianya, maka yang muncul di hadapan Xiaoyan dan Jin Yao adalah seorang pemuda tegap yang sedang dalam masa keemasannya. Seluruh pohon 1000 kipas memancarkan kekuatan hidup yang melonjak. Mereka berdua merasakan udara di sekitar mereka menjadi lebih segar. Dan aroma rumput tercium di udara secara bertahap memenuhi seluruh ruangan. Di pohon 1000 kipas, tunas hijau seukuran sumpit tumbuh dengan cepat. Selain itu, tunas-tunas itu dengan cepat menjadi tebal dan padat dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam waktu singkat, tunas-tunas itu telah tumbuh seukuran jari kelingking seseorang. Di atasnya tumbuh pula daun berbentuk kipas seukuran ibu jari seseorang. Semua ini berkat api surgawi Xiaoyan, api roh kehidupan. Berkat api roh kehidupan, pohon 1000 kipas dapat bangkit kembali dan tumbuh dengan cepat. Pada saat ini hati Xiaoyan dan Jin Yao dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah masa gejolak emosi yang tak tertahankan, mereka akhirnya melihat hasil yang ingin mereka lihat. Namun pohon 1000 kipas yang tumbuh dengan cepat dan terlihat oleh mata telanjang, sekali lagi berhenti sementara Xiaoyan dan keduanya bersukacita dalam hati. Kecepatan penyebaran daun melambat hingga berhenti total. Keduanya tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit tercengang saat melihat ini. Tak lama kemudian, Xiaoyan buru-buru kembali sadar. Dengan lambaian tangannya, api surgawi berwarna hijau giok segera keluar dari pohon 1000 kipas, membakar dengan ganas sekali lagi. Tanpa api roh kehidupan, meskipun pohon kipas 1000 telah dihidupkan kembali, terlalu tidak realistis baginya untuk tumbuh dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa memanggil api roh kehidupan lagi dan menggunakan api surgawi untuk merangsang pertumbuhan pohon 1000 kipas. Melihat daun-daun pohon 1000 kipas perlahan-lahan menggeliat di bawah panasnya api surgawi, Jin Yao tak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Ia menepuk dadanya dengan tangannya sebelum berbalik dan membungkuk sedikit. Bibir merahnya mengerucut membentuk senyum lembut. "Terima kasih Tuan Xiaoyan," ucap Jin Yao. Xiaoyan tidak berani meremehkannya saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak tahan diperlakukan seperti itu oleh seorang dodi elit. "Nona Jin, kamu terlalu baik. Pohon 1000 kipas dapat dianggap sebagai pohon misterius. Meskipun aku pernah mendengarnya, aku belum pernah melihat pohon aslinya. Hari ini aku cukup beruntung untuk melihatnya. Jika aku dapat menyelamatkannya, aku akan melakukan yang terbaik," ucap Xiaoyan. "Hahaha, apapun yang terjadi, aku tetap harus berterima kasih kepada Tuan Xiaoyan karena telah menyelamatkan pohon 1000 kipas. Tentu saja aku tidak akan menarik kembali perkataanku sebelumnya. Hari ini, selama Tuan Xiaoyan menyukai sesuatu di rumah 1000 obat milikku, kamu boleh mengambil 3 di antaranya," kata Jin Yao sambil tersenyum. Dia tentu setengah percaya dengan kata-kata Xiaoyan. Lagi pula dengan janji yang telah dibuatnya, Xiaoyan tentu saja akan melakukan yang terbaik.
Nilai pohon 1000 kipas cukup untuk membuat seorang ahli transformasi asal tergerak. Sebagai seorang bandi dan seorang alkemis, bagaimana mungkin hati Xiaoyan tidak tergerak? Xiaoyan langsung menghela nafas lega saat mendengar perkataan Jin Yao. Dia sudah mengatakan banyak hal, tetapi kata-kata yang paling ingin didengarnya adalah dari wanita di depannya. Hahaha, terima kasih banyak Nona Jin. Xiaoyan langsung tertawa sambil menangkupkan tangannya ke arah Jin Yao. Ekspresi panas membara perlahan muncul di mata Xiaoyan. Namun saat Jin Yao hendak membawa Xiaoyan ke ruangan lain, api surgawi di pohon kipas 1000 itu sekali lagi padam. Pada saat yang sama, pohon kipas 1000 yang sedang tumbuh itu berhenti lagi. Ekspresi wajah Xiaoyan dan Jin Yao tanpa sadar terkejut saat melihat pemandangan ini. Seketika mereka berdua saling bertukar pandang dan dengan cepat mengerutkan kening. Semua orang tahu bahwa pohon 1000 kipas tumbuh sangat lambat. Daunnya merupakan bahan obat yang sangat berharga. Tetapi hanya daun yang berusia lebih dari 100 tahun yang dapat digunakan. Pohon 1000 kipas menghasilkan daun dengan sangat lambat. Pohon itu hanya akan menghasilkan 1 daun setiap 10 tahun. Jadi daunnya baru dapat digunakan setelah tumbuh selama 100 tahun. Sekarang, dia akhirnya memiliki api roh kehidupan untuk mengatasinya. Namun pemandangan yang muncul di depan Xiaoyan dan Jin Yao tanpa sadar membuat Jin Yao merasa disayangkan di dalam hatinya. Jika dia memiliki api roh kehidupan untuk memeliharanya dalam jangka waktu yang lama, dia yakin bahwa dia akan dapat memperoleh setidaknya daun berusia 100 tahun dalam waktu kurang dari sebulan. Namun tanpa api surgawi, pohon 1000 kipas harus kembali ke kecepatan pertumbuhan normalnya. Jin Yao mendesah pelan dalam hatinya. Butuh waktu lama sebelum dia mengangkat matanya yang cantik dan menatap Xiaoyan. Matanya yang panjang dan sipit yang penuh pesona memperlihatkan desahan. Bibir merahnya sedikit mengerucut. Pada saat berikutnya, suara lembut yang membuat seluruh tubuh terasa mati rasa perlahan keluar dari mulut kecil Jin Yao. Tuan Xiaoyan, mendengar suara lembut yang bahkan lebih menakutkan daripada suara hantu wanita, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tiba-tiba dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia benar-benar tidak dapat terima diperlakukan seperti itu oleh seorang dodi elit. Xiaoyan tersenyum canggung. Sudut mulutnya berkedut saat dia bertanya dengan canggung. Nona Jin, apakah ada hal lainnya? Melihat sikap Xiaoyan yang tersanjung, ekspresi wajah cantik Jin Yao tidak dapat menahan rasa terkejut. Dia segera menariknya dan sekali lagi tersenyum pada Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, Anda juga harus tahu bahwa pertumbuhan daun pohon 1000 kipas membutuhkan waktu yang sangat lama. Waktu yang hampir tak terbatas seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kita manusia. Oleh karena itu, saya berharap dapat. Sebelum Jin Yao selesai berbicara, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyelanya. Jangan bilang kalau Nona Jin ingin meminjam api surgawiku. Mendengar perkataan Xiaoyan, Jin Yao tidak dapat menahan senyum canggung. Ia segera mengernyitkan alisnya dan menggertakkan giginya. Ia sekali lagi menghadap Xiaoyan dan berkata, "Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Pertumbuhan daun 1000 kipas benar-benar terlalu lambat. Jika Tuan Xiaoyan dapat meminjamkan api roh kehidupan kepadaku, aku bersedia memberimu 1/5 dari daun 1000 kipas di pohon 1000 kipas." Ucap Jin Yao. Mata Xiaoyan mengeras. Dia tidak menyangka Jin Yao benar-benar akan melakukan hal sejauh itu demi pohon 1000 kipas. Tak lama kemudian, Jin Yao sekali lagi membuka mulutnya dan berkata, "Pada saat yang sama, aku juga berhutang budi pada Tuan Xiaoyan. Tuan Xiaoyan seharusnya bisa mengerti betapa pentingnya bantuan dari seorang dodi." Mendengar perkataan Jin Yao, ekspresi Xiaoyan berubah. Hatinya pun mulai goyah. Saat ini dia dan keempat sekte besar bagaikan api dan air. Cepat atau lambat, mereka akan bertemu. Yang kurang darinya adalah ahli tingkat dodi. Meskipun Jin Yao tidak bisa selalu berada di sisinya untuk melindunginya, jika dia bisa berhutang budi pada Xiaoyan, kemungkinan besar dia akan sangat membantu Xiaoyan di masa depan. Dimanapun dia berada, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan ahli tingkat dodi. Setelah berpikir sejenak di dalam hatinya, Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia segera mengangguk dengan keras ke arah Jin Yao di depannya dan berkata, "Baiklah. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye."